Distosia bahu adalah komplikasi yang dapat terjadi selama persalinan pervaginam. Ini adalah keadaan darurat kebidanan. Distosia bahu terjadi ketika setelah kepala janin lahir, manuver obstetrik tambahan diperlukan untuk melahirkan bahu janin. Ini terjadi pada sekitar 1% kelahiran. Distosia bahu dapat disebabkan oleh impaksi bahu anterior atau posterior selama persalinan pervaginam. Bahu anterior lebih sering terjadi dan disebabkan oleh impaksi pada sintesis pubis ibu. Bahu posterior lebih jarang terjadi dan disebabkan oleh impaksi pada sakralis ibu. Risk factors atau faktor risiko untuk distosia bahu termasuk diabetes ibu, dugaan makrosomia, usia kehamilan lebih dari 42 minggu, distosia bahu sebelumnya, dan persalinan dengan operasi. Namun, lebih dari 50% kasus distosia bahu tidak dapat diprediksi dan tidak memiliki faktor risiko, sehingga Anda harus siap menghadapi kemungkinan terjadinya distosia bahu pada setiap persalinan. Diagnosis. Distosia bahu adalah diagnosis klinis yang harus segera ditegakkan. Diagnosis ditegakkan ketika praktik rutin traksi lembut ke bawah pada kepala janin gagal melahirkan bahu anterior. Sangatlah penting untuk mendiagnosis distosia bahu segera setelah terjadi. Dengan begitu, tim kebidanan dapat segera menanganinya. Tujuan penata laksanaannya adalah untuk melahirkan bayi sebelum asfiksia akibat kompresi tali pusat terjadi tanpa menyebabkan trauma pada janin atau ibu. Jadi, sekarang kita sudah tahu cara mendiagnosis distosia bahu. Mari kita bahas mengenai penanganannya. Ada sebuah akronim yang berguna untuk mengingat langkah-langkah penanganan distosia bahu. Ini disebut ALARM. A. Ask for help. L. Legs hyperflexed or make Roberts. A. Apply suprapubic pressure and anterior shoulder disimpaction. R. For release posterior arm. M. Maneuver of Woods. E. Episiotomy and R. Roll onto all fours. Berikut ini akan saya jelaskan tentang metode persalinan distosia bahu. Jika traksi rutin gagal membebaskan bahu, maka diagnosis dengan distosia bahu. Posisikan pasien dengan Mac-Roberts maneuver. Jangan menarik dengan keras atau Anda dapat menyebabkan cedera pada janin. Tarik selama 30 detik. Berikan tekanan suprapubik ke bagian belakang bahu depan dan juga mencoba melahirkan pada saat yang sama. Sustain or rocking. Coba hingga 30 detik. Letakkan dua jari di bagian belakang bahu depan dan dorong untuk memutar dan melepaskan bahu. Tekanan suprapubik pada saat yang bersamaan. Coba selama 30 detik. Jika bahu bergerak, cobalah untuk melahirkan bayi. Jika tidak, letakkan tangan Anda yang lain di depan bahu belakang dan dorong untuk memutar. Anda dapat menggunakan kedua manuver tersebut secara bersamaan. Jika ada pergerakan, coba untuk melahirkan bayi. Balikan posisi tangan Anda untuk mencoba melepaskan bahu ke arah lain. Jika ada gerakan, cobalah untuk melahirkan bayi. Lepaskan lengan posterior dengan memegang pergelangan tangan bayi.
Tarik tangan dan sapukan ke depan bayi. Jika gagal, bergulinglah ke posisi yang merangkak dan ulangi manuver. Tiga kemungkinan manuver ekstrim. Yang pertama, replace baby dan lakukan operasi sesar segera. Kedua, mematahkan tulang selangkah janin dengan sengaja. Yang ketiga, lakukan simfisiotomi.